Akhirnya pas di bawah tuh udah, aduh gimana ini gitu naik ke atasnya karena udah campur aduk gitu pikiran tuh kayak mau mati gitu. Tapi orang yang loncengin itu dimintain tolong nggak ada. Kan di situ posisi saya tuh minta tolong ke banyak orang gitu kayak tolong gitu. Tapi gak ada yang dengar dari bawah. Nah mungkin pas saya ke atas agak jalan lagi kan itu udah basah kuyup gitu. Sebadan-badan sampai ke itu masih ada apa? Udah gak ada. Pas saya turun ke bawah tuh suara lonceng pas manggil tuh kayak butuh pertolongan kan itu kayak pas manggil suara lonceng ya yang orang mungkin yang itu nggak ada, ternyata nggak ada gitu. Pas saya ke atas baru kepikiran jadi nggak ada ya suara loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galil Lesmana di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar sahabat The Myth Official semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman misterinya nih di channel The Myth Official. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kenalan ya. Apa kabar Araka? Alhamdulillah baik. Nah, kesibukan sehari-hari apa nih? Cuman kuliah doang sih. Jadi seorang mahasiswa ya, mahasiswa di Bandung ya? Bandung. Oke. Boleh Araka ceritakan sedikit pengalaman misteri apa nih yang mau diberbagi kepada teman? Jadi cerita tentang waktu SMA gitu ya. Kita menaiki salah satu gunung di Garut. Nah di situ saya sempat ngelakuin pantangan yang dilarang di sana gitu. Nah akhirnya saya sempat tersesat di gunung tersebut. Oh gara-gara ngelakuin hal pantangan tadi? Iya. Oke deh, tahan dulu ceritanya ya Araka ya. Untuk Sobat The Myth Official semua, jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe, komen, dan like agar channel kami dapat berkembang dan kami lebih semangat juga dalam membuat video-video terbaru di channel The Myth Official. Dan tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat The Myth Official semua yang telah subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cerita lengkap dari pengalaman Araka? Oke, kembali lagi di channel The Myth Official. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya, karena akan ada cerita yang sangat menarik nih dari pengalaman Araka. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih. Gimana nih Araka nih cerita lengkapnya? Jadi cerita lengkapnya tuh awal mula kan adalah circle temen gitu dari SMA. Nah kita tuh mau liburan semester kan ceritanya gitu. Nah bingung tuh mau kemana liburan. Ya akhirnya ada dua teman kita yang anak gunung gitu kan, ada eskul gunung gitu. Nah dua orang ini tuh cewek kan yang ngajakinnya kayak ya udah kita liburan ke Gunung Guntur aja gitu karena emang deket juga kan, terus dari Bandung juga bisa deket naik kereta gitu, nggak usah pakai kendaraan lain gitu. Nah akhirnya kita berembuk gitu ya, akhirnya semua temen tuh ikut. Nah yang ikut tuh ada 6 orang, jadi isinya tuh 3 cewek, 4 cowok. Bertujuh berarti. Ya bertujuh. Nah dari ke-7 orang ini tuh 2 anak gunung tadi kan. Nah udahlah emang kita udah prepare lah segala rupa gitu ya di sebelum berangkat tuh, kayak mereka udah tahu pantangan apa aja yang dilarang di gunung tersebut gitu. Kita juga udah dikasih tahu sama mereka kalau misalkan kita gak boleh ngelakuin sesuatu yang dikasih tahu sama orang di gunungnya gitu. Jadi ya karena ada yang udah pernah kesana gitu, jadi udah punya pengalaman. Akhirnya berangkatlah ke sana kan naik kereta gitu bareng teman-teman. Nah di situ belum ada firasat kayak aneh gitu. Kan biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang buruk ada firasat aneh. Nah kita tuh kayak biasa aja gitu, kayak gak ada firasat apa-apa. Ya normal-normal aja. Cuman pas udah di kereta ada salah satu teman saya yang ketinggalan gitu. Nah sampai teman aku yang ini tuh nangis gitu karena pacarnya dia gitu ya. Nah nangis gitu. Nah di sini tuh kayak udah kayaknya bakalan buruk gitu. Di sana tuh kayak gak asik gitu, udah gak asik. Nah akhirnya nyusul lah teman itu yang tadi. Nah gak ada masalah ya dari situ, kayak udah kita ke rumah salah satu teman kita karena emang gak nyewa hotel gitu. Jadi ke salah satu rumah teman kita, akhirnya
tidur dulu malam itu, terus di rumah ya teman, di rumah teman. Besoknya kita berangkatnya tuh kayak sekitar jam 4 pagi karena kan mau treknya tuh supaya gak terlalu panas gitu, gak terlalu capek. Akhirnya udah jam 4 subuh kita berangkat gitu. Dari rumahnya tuh harus naik bis lagi kan ke Guntur. Udah tuh emang masih berkabut gitu. Akhirnya ke pos itu dulu kan yang buat tanda tangan. Nah di situ kayak ya udah gitu, fine aja gitu, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita tanda tangan kayak buat asuransi dan lain-lain lah. Akhirnya udah kan naik tuh, udah mulai pagi. Nah di situ kayak cuaca tuh masih panas-panas aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang bikin kita jadi malas buat melanjutin naik gitu. Makanya kita masih tetap naik lah. Akhirnya ke pos 1 lah. Ke pos 1 juga udah capek gitu karena kan dari sebagian kita ada yang bukan anak gunung gitu. Jadi kayak berat bawa carry dan lain-lain. Nah belum ada kepikiran kayak mikirin sesuatu yang aneh gitu karena kan kita baru pertama ke gunung dan nggak tahu di gunung tuh ada apa gitu. Itu ada sesuatu yang aneh. Jam berapa nih? Nyampe pos 1 tuh kayak jam 5, jam 6-an gitu. Pokoknya sebentar kok kalau ke pos 1 dari tanda tangan yang tadi tuh. Akhirnya udahlah, pas di pertengahan pos tuh pas berapa ya? Pas pos, aku kurang tahu ya yang pos-posnya. Pokoknya mah pas udah di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba hujan. Nah, hujannya tuh deras banget gitu. Nah di situ kan kalau bukan anak gunung kayak takut gitu ngerasain hujan karena kan ada angin kayak sama ada pohon-pohon tuh yang gerak-gerak itu. Nah aku yang bukan anak gunung tuh kaget gitu ngelihat semua hal yang baru dilihat yang nggak ada di kota gitu, tiba-tiba di gunung tuh dilihat gitu. Nah temen aku tuh di situ udah ngomong gitu, kayak kalau misalkan hujan ya tetap berdoa aja gitu, karena itu emang cuacanya emang lagi terik banget gitu, lagi panas, tapi tiba-tiba berkabut, tiba-tiba hujan. Akhirnya mah naik aja ya. Naik ke gunung tuh udah sore. Nah akhirnya kita tidur kan tidur malam tuh itu udah kerasa banget gitu, hawa-hawa gak enak gitu. Padahal emang kita gak ngelakuin pantangan apa-apa gitu di situ dan santai-santai aja, tapi udah badai gitu sampai tenda tuh mau runtuh gitu. Terus kan saya anaknya juga agak kayak penakut gitu ya, agak sedikit penakut, jadi kayak kebangun, dan yang kebangun tuh cuman saya. Terus kebetulan teman-teman saya tuh di situ pada sholat gitu sebelumnya, dan cuma saya doang yang nggak sholat gitu ya. Jadi kayak nggak ngelaksanain kebutuhan agama gitu ya. Ya jadi kayak agak takut gitu, kayak tegang gitu. Pokoknya mah di situ mikirnya pasti aneh-aneh gitu karena emang nggak ngelaksanain tugas dari Tuhan gitu. Nah kayak gitu akhirnya ya udahlah, kita naik jam 4 subuh, dia bangun gitu. Di malam itu tuh emang angin tuh lagi gede-gedenya banget, dan kita tuh tenda tuh sampai ambruk gitu. Ambruk ke badan, kayak wah ini mah kayak bakalan ada hal yang aneh gitu yang bakalan terjadi besok, tapi belum tahu di situ. Dan kita kan apa ya, summit kan disebutnya sama anak gunung, kayak mau nemuin matahari gitu. Summit itu di jam berapa? Jam 4, kita tuh jam 3-an tuh kita udah naik ke puncaknya banget gitu. Nah udah naik ke puncaknya banget, udah tuh di situ gak ada apa-apa ya, santai gitu, cuman kayak hujan dan lain-lain. Akhirnya gak terjadi apa-apa lah ya di situ. Akhirnya kita turun lagi kan ke bawah gitu. Nah di bawah tuh awal mula pantangan itu tuh terjadi gitu, apa ya, kayak dilakuin gitu. Nah dilakuinnya tuh sama dua orang, saya sama teman saya yang bukan anak gunung. Bukan anak gunung juga, cuman dia tahu hal-hal yang dilarang di gunung gitu sebelumnya. Nah akhirnya saya tuh pipis di sungai gitu kan, di sungai, bukan sungai, kalau misalkan di Guntur tuh ada kayak air terjun gitu. Nah teman saya tuh udah ngomong sebelumnya gitu, banyak yang ngomong kalau misalkan kita tuh gak boleh kencing di situ gitu. Dan ternyata emang ada larangan kita gak boleh kencing di air terjun itu, karena saya juga mikirnya positif gitu, mungkin ke bawah bakalan diminum sama yang di bawah gitu, makin bawah gunung tuh makin ada yang mau minum air itu gitu. Nah mikirnya masih kayak gitu ya, akhirnya pipis aja lah, kayak pipis karena emang udah gak kuat gitu. Terus ternyata kalau misalkan bukan anak gunung tuh kan gak tahu kalau kita pipis sembarangan di sungai dan lain-lain tuh aman, gak tahu enggak gitu kan, gak tahu. Walaupun udah dikasih tahu juga ya kita mah belum berpengalaman gitu. Akhirnya pipis tuh 2 kali, di sungai sekali, di pohon sekali, kan gak boleh tuh di pohon, harus di rawa-rawa gitu katanya. Akhirnya pas mau pulang ya? Ya
Pas mau pulang, udah kayak gitu ya udahlah kita turun ya bareng-bareng sama teman-teman. Nah posisi turun tuh kalau gak salah panas dulu awalnya, kan emang udah mau agak sore juga gitu. Ke malam ini, nggak malam sih, sore, masih sore. Nah turunlah ke bawah, aman-aman aja lah tuh. Ada satu teman saya tuh yang turun duluan gitu. Nah sebelum turun tuh saya dikasih tahu gitu sama teman saya kalau misalkan ketinggalan mendingan ikutin aja orang yang di depan gitu yang ada loncengnya. Nah sebelumnya tuh saya nanya dulu gitu, itu lonceng itu buat apa yang di carrier, kan ada ditaruh di belakang sini kalau anak gunung gitu tuh. Di carrier tuh ada kayak lonceng-lonceng gitu ya. Nah ini kalau misalkan kamu tersesat katanya teh atau ketinggalan ya ikutin aja lonceng itu gitu. Jadi si lonceng ini buat tanda kayak tanda kita buat ngikutin orang tersebut gitu. Follow orang follow orang itu supaya biar ya kita selamat sampai tujuan. Nah, akhirnya ya udahlah tuh teman saya kan ada yang satu duluan, yang cowok duluan. Nah, saya tuh di belakangnya. Nah, di belakangnya lagi cewek sama kesananya lagi teman-teman saya yang lain gitu. Karena saya tuh orang posisi kedua berarti. Iya. Orangnya egois juga gitu. Jadi kayak ninggalin teman saya yang di belakang padahal mereka cewek gitu. Tapi karena udah capek gitu, kayak pengen cepet-cepet sampai di Guntur tuh kalau mau ke pos 1 ada 2 trek gitu kan, ke atas sama ke bawah. Nah di situ saya nggak baca gitu, nggak baca ada pelang apa-apa gitu. Emang udah nggak ada apa-apa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Akhirnya saya turun gitu ngikutin suara lonceng. Itu kan sendiri berarti ya? Sendiri. Jadi temen yang lain tuh ada yang di belakang, ada yang di depan. Nah saya sendiri tuh ngikutin jalan itu karena ya udah emang turun ke bawah gitu, pasti ke bawah kan, nggak mungkin turun ke atas ke bawah gitu ya. Ya kan bukan anak gunung juga gitu. Nah akhirnya saya ngikutin suara lonceng gitu, di situ tuh kayak ada suara lonceng, oh bener berarti ini jalan ke bawah gitu. Pas diikutin tuh ternyata itu tuh bukan suara lonceng beneran ya kayaknya, tapi saya emang masih tetap ngikutin itu karena percaya gitu kalau misalkan ini tuh jalan turun gitu. Suaranya tuh jelas banget kayak cereng, itu tuh kedengeran banget gitu di telinga sampai padahal belum ada firasat apa-apa, tapi di situ tuh udah ngerasa kayak sang tiis gitu ya kalau Sundanya mah. Kayak udah ngerasain takut, akhirnya ya udah tetap ngikutin suara lonceng itu gitu. Gak tau lah di depan mau ada meskipun tuh lonceng nggak tahu maksudnya siapa yang ini gitu ya, tapi ikut aja gitu ngiranya udah pasti orang karena itu carrier yang dibawa orang itu gitu. Akhirnya di situ udah mulai kayak tegang gitu karena udah mau malam juga kan, posisi bawa kamera, bawa carrier gitu berat. Akhirnya turun aja, tetap turun ke bawah ngikutin suara lonceng itu. Ya ngikutin suara lonceng, terus kayak emang ada jalan setapak gitu kan buat ke bawah. Tapi yang anehnya tuh kayak makin ke bawah tuh makin gak ada jalan itu gitu, gak ada kayak jalan yang biasa dilewatin manusia gitu. Tapi tetap diikutin karena lonceng ini tuh jelas banget gitu, cering di depan banget. Jadi udah jalannya tuh udah nggak ada treknya lagi. Udah nggak ada trek gitu, jadi tinggal tanah rawa-rawa doang. Tapi suara lonceng ini tuh kayak ngedorong saya buat ikut kamu harus ikut gitu. Akhirnya tetap ikut gitu ke sana ke bawah. Nah ternyata pas di tengah-tengah perjalanan tuh, bukan tengah-tengah sih, kayak udah ujung banget, gak tahu berapa meter dari jalan yang awal. Akhirnya saya masuk tuh ke lubang gitu. Lubang kayak yang dibuat manusia, tapi kayak ngapain gitu manusia ngebuat lubang di situ gitu. Lubangnya dalam apa? dalam banget, kayak seginilah ada atas saya gitu. Keprosok ke bawah? Iya keprosok ke bawah karena emang nggak tahu itu bakalan ada bolong karena emang jalan rata aja gitu. Ternyata itu tuh kayak jalan yang dibuat manusia gitu. Jalan yang dibuat manusia, masih merinding juga kayak takut gitu. Tapi ada bunga-bunganya gitu, warnanya kuning. Nah, nggak tahu tuh bunga kuning itu buat apa, padahal nggak ada tanaman sama sekali. Akhirnya udah jatuh ke situ kan, jatuh. Nah, di situ udah ngerasa kayak tegang banget gitu, karena berair juga kan bawahnya. Pas lihat ke atas, wah dalam juga gitu. Cara keluarnya gimana nggak tahu juga kan. Terus kayak saya juga bukan anak gunung gitu, jadi kayak agak takut gitu pas udah di dalam tuh. Aduh ini gimana gitu. Itu posisi pas ke bawah gitu. Jam berapa itu kira-kira? Kira-kira 4:30 lah, 4:30 ada. Ya emang udah sore banget karena itu mau maghrib juga gitu. Akhirnya pas di bawah tuh udah, aduh gimana ini gitu naik ke atasnya karena udah campur aduk gitu pikiran tuh kayak mau mati gitu. Tapi orang yang lonceng ini tuh dimintain tolong nggak ada. Kan di situ posisi saya tuh minta tolong ke banyak orang gitu kayak tolong gitu. Tapi gak ada yang dengar dari bawah. Nah mungkin pas saya ke atas agak jalan lagi kan itu udah basah kuyup gitu.
sebadan-badan sampai ke Suara lonceng itu carrier. masih ada apa? Udah gak ada. Pas saya turun ke bawah tuh suara lonceng pas manggil tuh kayak butuh pertolongan kan itu, kayak pas manggil suara lonceng ya yang orang mungkin yang itu nggak ada, ternyata nggak ada gitu. Pas saya ke atas baru kepikiran, oh jadi nggak ada ya suara loncengnya. Nah di situ udah mulai tegang gitu, udah mulai merasa takut lagi gitu. Akhirnya lari pas di tengah-tengah saya minta tolong kan, itu pokoknya di pinggir-pinggir pohon juga kayak ngerasa hidup gitu, kayak banyak yang ngeliatin padahal itu gak ada siapa-siapa, tapi kerasa aja gitu hawanya tuh kayak banyak orang. Nah anehnya juga teman saya tuh kenapa bisa ada nyamperin saya gitu, padahal saya minta tolong itu suaranya kecil dan itu tuh jauh dari trek yang tadi kan. Tolong gitu. Akhirnya teman saya yang dua datang, yang cewek dua-duanya yang paling belakang. Nah yang cowok mah emang udah di pos 1 gitu kayaknya. Nah pas saya minta pegang tangan, gak mau. Si teman saya tuh kayak gak mau megang gitu. Tapi mereka tuh gak mau ngomong, kayak ya udah akhirnya begini kayak interaksi aja gitu berdua, kayak gitu-gitu kayak saling itu, padahal nggak ngobrol ya? Nggak ngobrol, padahal itu saya ada gitu di situ. Saya juga pengen gitu diajak ngobrol, ditanya gitu, tapi gak ada yang nanya sama sekali. Dari mana kamu, apa-apa gimana? Cuman teman saya tuh udah ngelihat saya basah, pucat, terus banyak kuning-kuning kan, emang bunga-bunganya tuh kayak kuning-kuning gitu, nempel gitu di sini. Iya. Akhirnya teman saya tuh aneh gitu. Kenapa? Mungkin ya yang ada di pikirannya, kenapa si Raka tiba-tiba basah kuyup gitu, kayak basah kuyup aja gitu. Terus teman-teman saya juga jadi ikut pucat gitu. Saya pucat, teman saya yang dua itu jadi ikut pucat. Kelihatannya pucat juga. Kelihatan. Padahal mereka juga anak gunung gitu. Kalau gak salah mereka yang anak gunung gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kesana gitu ngikutin teman saya. Saya tuh kayak minta dipegang karena lemes gitu, gak tahu apa yang harus dilakuin gitu. Udah nggak dengar suara tadi. Akhirnya udahlah dibawa sama teman saya yang dua tadi. Tapi nggak dipegang tangannya. Jadi kayak saya ngikutin dari belakang aja, nggak diajak ngobrol. Pas di pos 1 nyampe tuh kan kita beli gorengan dan lain-lain. Ceritalah teman saya karena emang itu agak lama juga, kayak ditanya dari mana gitu. Di mana gitu kalau Sundanya mah ya, dari mana kamu gitu. Nah dari tadi gak ada gitu. Ya ini si Raka, cenah tadi masuk ke lubang gitu tersesat. Nah itu bareng, cenah kata teh kenapa nggak bareng aja gitu sama temen yang di belakang. Ya saya ngikutin kamu gitu biar cepet. Lu egois kayak gitu. Terus kayak dikupas gitu, kenapa bisa tersesat kayak gitu, yang ngikutin lonceng gitu. Nah cenah ada satu arah, ini mah jalan teh cenah. Terus pas saya lihat juga, pas sebelum nyampe pos 1 tuh, saya lihat tuh, oh ternyata ada plang gitu. Ada plang, pasti orang-orang yang ke Guntur juga tahu kalau di situ ada plang arah ke sana gitu. Arah turun ya? Arah turun, nah arah turun tuh emang ke atas gitu, bukan ke bawah. Nah saya mikirnya logika turunnya ke bawah gitu. Nah ternyata plangnya itu nunjukin kalau turun tuh lewat atas dulu baru ke bawah gitu. Oh ternyata ada plang itu. Terus teman saya juga lihat, ini tuh dari awal udah ada plang Raka, katanya teh. Mata maneh bolor meureun kayak gitu kan pasti ke mata gitu karena mata minus. Tapi gak mungkin gitu mata minus nggak ngelihat ada plang gede gitu sejelas ya? itu gitu. Sejelas itu dan akhirnya kita nyampe di pos 1 yang tadi dikupas kayak kok aneh banget gitu. Nah tadi teman saya tuh klarifikasi gitu. Kenapa saya nggak mau megang tangan kamu, katanya karena takut gitu, karena dua-duanya cewek gitu. Takut bukan Raka? Iya ngomong karena kamu di situ udah beda banget, katanya udah pucat banget, terus emang putih, jadi putih banget putih gitu, nama putih gitu pisan, nama putih pucat, kayak takut gitu. Terus banyak bunga-bunga, ya mana ada yang mau megang, saya juga takut gitu, takut banget pokoknya di situ kayak bukan kamu, katanya teh. Ya udahlah akhirnya kayak teman-teman juga kayak ngerasa nggak percaya gitu kalau saya tersesat, padahal emang beneran tersesat itu tuh kayak tersesat beneran. Akhirnya udahlah. Nah pas turun, teman saya turun, itu bukan teman saya sih, jadi kita satu circle kan yang tujuan tadi. Nah teman saya yang ini tuh beda, tapi dari satu sekolah ternyata gitu. Pas turun tuh kayak nanya, Kang dari mana gitu. Emang sebelumnya juga ketemu sih di atas gitu, cuman kayak baru interaksi lagi tuh di bawah karena cerita orang ini tuh sama kayak saya gitu, aneh plot twist gitu ya. Ternyata teman saya ini tuh yang namanya Dava di kelas ya, nah dia anak gunung kan. Ternyata dia tuh ke Gunung Guntur juga gitu, ke hari itu juga, turun hari itu juga bareng gitu. Ternyata tuh teman saya juga yang ini tuh tersesat di jalan yang sama gitu. Iya, nah dia juga kayaknya sebelumnya ngelakuin pantangan gitu, pipis sembarangan. Sama juga ya? Iya sama. Nah sama pipis sembarangan. Akhirnya teman saya yang ini tuh cerita kalau misalkan saya juga tadi tersesat kayaknya mah di jalan yang bawah. Soalnya saya ke bawah padahal dia anak gunung. Pasti tahu lah itu jalan ke
atas Oh, tuh, ya, jalan ke kalau bawah turun tuh teh kemana atas, gitu. ya. Oh berarti bukan saya doang gitu yang mikir kayak gitu tuh, pasti anak gunung juga mikirnya kayak gitu. Nggak lihat ada pelang, kamu ditanya gitu sama teman-teman, nggak ada pelang katanya teh. Terus dia kenapa kamu bisa lewat situ gitu? Ya saya ngedengar suara ketawa-ketawa, katanya banyak suara ketawa. Itu benar-benar banyak suara ketawa ke arah pos bawah itu, pos 1 itu. Dia yang jalan ke bawah tersesat itu tuh dia ngedengar suara ketawa banyak. Akhirnya pas udah di tengah-tengah dia dipanggil-panggil sama temennya, Dava gitu. Akhirnya dia ke atas ketemu lagi sama kita gitu. Nah itu tuh kayak aneh kan, kayak kenapa bisa di satu tempat di hari yang sama gitu, di tersesat juga di situ gitu. Ya. Dan dia agak lama, terus dia juga punya penyakit jantung gitu ya, untung gak jantungan gitu si Dava ini tuh. Oh berarti ya mas Ya. tidak langsung seperti kalau bahasa itu Sundanya mah dilinglungkan mungkin. Iya dilinglungin gitu, dilinglungkan. Jadi kayak semua orang yang pipis mungkin ya atau ngelakuin pantangun tuh dilinglunginya di situ. Cuman nggak tahu ya kalau anak gunung yang lain gitu. Cuman ini kebetulannya kita sama gitu, aneh banget gitu. Dalam Kenapa satu bisa waktu sama? ya? Iya dalam satu waktu. Akhirnya takut tuh. Nah kayaknya teman saya itu mah ngelihat jelas gitu apa aja yang ada di gunung itu gitu. Kayak jelas gitu, kayak suara-suara ketawanya itu jelas pisan katanya teh. Kayak udah bikin gila gitu, kayak ya udah beneran banyak orang yang ke situ jadi ya udah diikutin. Nah ternyata teh cerita kita sama gitu. Oh baru inget juga kalau saya tuh pipis di sungai, bukan di sungai, di curug yang itu gitu. Oh si Dava ini juga sama. Sama dia juga pipis gitu, pipis di tempat yang sama. Ternyata emang kayaknya itu salah satu larangan yang dilarang di gunung tersebut gitu. Tapi kalau saya pribadi tuh nggak ngelihat hal aneh, cuman lebih baik diliatin hal aneh gitu daripada harus ditersesatin kayak gitu. Ya enggak. Jadi kalau diliatin tuh kayak ya udah gitu, takutnya satu hari itu aja. Tapi ini mah bisa trauma gitu sampai gak mau naik gunung lagi. Oh jadi sekarang nggak mau naik gunung lagi sampai sekarang karena kejadian itu gitu. Nah akhirnya udah kejadian itu ceritalah sama teman-teman, terus badan juga udah ngerasa capek gitu. Oh iya ternyata maneh teh gara-gara ini katanya, maneh teh gara-gara pipis, tapi si Dika nggak apa-apa gitu. Nah Dika mah emang ada lonceng di depan, ada lonceng itu. Nah mungkin aku juga ngira orang itu teh Dika gitu, ternyata teh bukan, itu bukan orang gitu. Kata teman saya itu bukan orang, itu udah jelas-jelas bukan orang karena kalau saya minta bantuan juga pasti ada orang itu gitu. Padahal suaranya juga kenceng ya. Iya kenceng, akhirnya sakit lah itu 2 hari. Oh pas pulang juga? Iya sakit, tapi sampai di sekolah tuh dipijitin sama temen gitu karena sesakit itu kayak panas gitu, panas dingin. Sampai teman saya tuh aneh gitu, kenapa kamu yang panas dingin dan lain-lain gitu. Soalnya kan saya juga baru naik gunung gitu. Akhirnya di situ sakit lah 2 hari. Sampai di sekolah tuh teman-teman ngerasa aneh gitu, sakit, kenapa bisa sakit. Akhirnya di situ pas pulang tuh ya pokoknya diceritain lah kalau misalkan di gunung gitu itu tuh ada sesuatu kayak gitu-gitu. Tapi saya juga nggak tahu ya sesuatunya apa gitu. Cuman ya emang banyak yang ditersesatin ternyata gitu, bukan saya doang. Ya kalau saya doang juga melanggar pantangan itu ya Pak. Iya. Nah, saya kira kan saya tersesatin di situ emang saya bukan anak gunung gitu yang pertama, terus baru pertama naik gunung dan nggak tahu arah trekking. Ternyata yang anak gunung aja bisa tersesat gitu dan nggak ngelihat ada pelang itu. Pasti yang udah naik ke Guntur juga tahu gitu. Di sebelum pos 1 tuh ada pelang itu gitu. Oh, jadi pas Raka ini ke sana itu mungkin kan tadi ngelanggar pantangan yang udah padahal di awalnya udah disebutin. Udah dikasih tahu kayak gak boleh pipis dan emang ada itunya juga tanda. Ada tanda ini ya, tidak boleh. Ada tanda tidak boleh kencing di sini gitu. Oh, pas di situ pas abis pipis tadi itu udah belum tahu ya bahwa nanti ngerasa bakal gimana, nggak enak hati. Belum tapi ya? Pas malamnya sebelum pipis yang anehnya tuh kayaknya mah emang udah ditunjukin dan yang tadi bangun sendiri itu ya? Iya yang bangun yang ada badai yang sampai tendanya runtuh ke sini. Oh udah dikasih tahu. Iya udah dikasih tahu dari awal gitu sama ya orang-orang bukan orang-orang. Ya sama alam lah makhluk ya alam lah alam ya sama makhluk di sana gitu. Oke deh berarti kan secara tidak langsung memang kalau kita lagi di gunung khususnya ya, emang kalau ada pantangan di sana kan memang orang udah pengalaman pasti ngasih tahu nih langganan jangan ini. Tapi
ya jadi pengalaman aja deh ya. Karena nggak sengaja juga gitu. Kayak kita juga yang pemula nggak tahu ya, nggak tahu kayak gimana, penasaran. Akhirnya gimana nih? Mau cobain pantangan yang lagi nggak? Nggak, kayaknya udah cukup gitu. Udah cukup. Berarti Araka ini pas sudah turun gunung tadi udah istilahnya udah turun gunung lah ya, udah beres gitu. Pulang ke rumah langsung jatuh sakit. Iya, sakit 2 harian. 2 hari itu ya. Sakit. Nggak ngerasa ada gangguan apapun? Enggak sih kalau gangguan. Enggak ya. Nggak ada gangguan apa-apa, cuman kayak ya sakit gitu, sakitnya emang bener-bener sakit kayak DBD gitu, kayak orang tipes yang lemes banget gitu. Ada tahu dari siapa temennya Raka itu yang satu lagi yang tadi anak gunung Dava ya? Oh iya, Dava itu. Atau ada tahu nggak kabarnya gimana? Apa sakit dia atau gimana? Enggak sih, kalau dari Dava karena dia anak gunung gitu udah terbiasa sama hal-hal yang kayak gitu, jadi ya katanya emang di gunung tuh udah biasa gitu ada hal-hal yang kayak gitu, cuman kayaknya emang kalau trauma sampai sekarang juga ada gitu. Oh, masih ya? Masih sampai gak mau naik gunung atau camping juga malah jadi masih keinget gitu buruk ya? Gitu, masih, iya. Sampai hal-hal buruk terjadi gitu kalau camping tuh kayak gitu. Oke. Ya mungkin itulah satu pelajaran buat kita semua mungkin ya. Pelajaran. Ya buat memang kalau misalkan kita ke gunung juga harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Jangan lupa untuk utamanya sih kita berdoa dulu ya, sholat dulu ya, jangan lupa sholat guys, ingat sama yang maha kuasa gitu ya, karena memang kalau di gunung ya bukan mainan sembarangan lah gitu ya, bukan main-main lah kalau memang di sana. Ya, Araka ada yang mau dijelasin lagi nggak dari situ? Enggak sih. Oh sudah cukup ya? Cukup. Oke deh, sahabat The Beat Official. Itulah pengalaman kisah dari Araka yang telah menceritakan tentang pengalaman di Gunung Guntur ya. Iya, Gunung Guntur. Yang dimana Araka ini memang ketidaktahuannya melanggar pantangan di sana gitu ya. Akibatnya tersesat di Gunung Guntur. Untungnya ya alhamdulillah masih selamat lah ya, masih selamat. Untuk sahabat The Beat Official semua, jikalau ingin hiking gitu ya, tetap selalu dikatakan saya dari awal tadi untuk tetap berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar tantangan ya, selalu berhati-hati juga ya. Nah mungkin itu aja. Terima kasih Araka sudah berbagi pengalaman cerita sama-sama dari tim The Beat Official. Untuk sahabat The Beat Official semua, saya ingatkan kembali terima kasih yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir, dan tak lupa kami ucapkan juga beribu-ribu terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan like. Jika teman-teman The Beat Official semua yang punya pengalaman tentang naik gunung yang mau kita angkat ceritanya, boleh komen di deskripsi, komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.